Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik semua, bertemu lagi bersama kakak. Nah, pada hari ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi sel pada jaringan. Nah, sebelum kakak membahas lebih jauh, maka kalian harus tahu dulu ya, tumbuhan merupakan bagian organisme multiseluler yang terdiri dari berbagai sel. Nah, sel-sel tadi yang bentuknya, susunannya, dan fungsinya sama, maka akan membentuk suatu jaringan tumbuhan tertentu. Nah, sementara beberapa jaringan yang berbeda tadi akan membentuk suatu organ tumbuhan. Jadi, kalian harus tahu ya, kalau organ tumbuhan itu terbagi menjadi dua loh. Yang pertama, organ tumbuhan vegetatif. Yang kedua adalah organ tumbuhan generatif. Nah, apa saja sih organ tumbuhan vegetatif tadi? Nah, organ tumbuhan vegetatif terdiri dari akar, batang, dan daun. Sementara organ generatif terdiri dari bunga, buah, dan biji. Akar memiliki struktur. Nah, struktur akar yang pertama adalah epidermis. Epidermis berfungsi untuk memperluas permukaan akar, sehingga mempercepat penyerapan zat hara dari dalam tanah. Selanjutnya adalah korteks. Korteks berfungsi untuk meneruskan pengangkutan zat hara yang telah diabsorpsi oleh epidermis menuju ke silinder pusat melalui endodermis. Nah, selanjutnya adalah endodermis. Endodermis berfungsi mengatur masuknya air dan zat terlarut ke dalam silinder pusat. Nah, selanjutnya adalah stele atau silinder pusat. Nah, silinder pusat terbentuk oleh berkas-berkas pengangkut dan beberapa jaringan lain. Berkas pengangkut yang membentuk silinder pusat yaitu xilem, floem, dan perisikkel. Fungsi akar sebagai apa sih? Nah, akar memiliki fungsi sebagai, pertama itu adalah sebagai penyongkong tegaknya tumbuhan. Yang kedua, akar berfungsi sebagai penyerapan makanan seperti air, mineral, serta unsur hara yang ada di dalam tanah. Yang ketiga, akar berfungsi sebagai cadangan makanan. Yang keempat adalah akar berfungsi sebagai alat reproduksi secara batang. Batang merupakan bagian tubuh tumbuhan, tempat duduknya daun dan tempat tumbuhnya akar. Nah, struktur batang yang pertama adalah epidermis. Epidermis berfungsi untuk melindungi batang dari kehilangan air yang terlalu besar. Yang kedua adalah fungsi korteks. Pada jaringan ini terdapat kolenkim dan sklerenkim yang berfungsi sebagai penyongkong tubuh tumbuhan. Nah, selanjutnya adalah fungsi endodermis pada batang, berfungsi sebagai penghalang apoplasmik untuk penyerapan nutrisi secara selektif. Nah, yang terakhir adalah silinder pusat, berfungsi sebagai pemberian kekuatan pada batang. Fungsi batang. Batang berfungsi sebagai alat penyongkong tumbuhan. Yang kedua, batang berfungsi sebagai alat transportasi zat makanan dari akar ke daun. Yang ketiga, batang berfungsi sebagai alat penyimpan cadang makanan. Yang keempat, akar berfungsi sebagai perekat daun, cabang, serta bunga. Struktur daun yang pertama adalah epidermis.
Epidermis atas daun berfungsi melindungi bagian-bagian yang ada di bawahnya. Sedangkan epidermis bawah berfungsi melindungi bagian-bagian yang ada di atasnya. Nah, bagian yang berada di jaringan epidermis daun yaitu stomata, cuticula, trikoma. Nah, selanjutnya adalah mesofil atau jaringan dasar. Nah, mesofil terdiri dari sel-sel parenkim yang tersusun, renggang, dan banyak ruang antar sel. Selanjutnya adalah jaringan pengangkut. Nah, jaringan pengangkut pada daun yaitu floem dan xilem adalah fungsi daun. Pertama adalah sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis dan transpirasi, yaitu penguapan air pada siang hari. Yang kedua, fungsi daun adalah penyimpan cadangan makanan. Yang ketiga, fungsi daun sebagai pernapasan. Yang keempat, fungsi daun sebagai alat reproduksi vegetatif. Contohnya pada tanaman cocor bebek. Struktur bunga ada tangkai bunga, bakal biji, mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, itu terdiri dari kepala sari, tangkai sari, putih, terdiri dari kepala putih, tangkai putih, dasar putih. Bunga memiliki 4 jenis. Yang pertama adalah bunga sempurna, yang kedua adalah bunga tidak sempurna, yang ketiga adalah jenis bunga jantan dan jenis bunga betina. Nah, jenis bunga akan dikatakan sempurna jika bunga tersebut memiliki jenis kelamin jantan yaitu benang sari dan jenis kelamin betina yaitu putik. Nah, jika bunga tidak sempurna yaitu bunga yang hanya memiliki salah satu jenis kelamin, contohnya hanya memiliki jenis kelamin jantan yaitu benang sari, maka itu dikatakan tidak sempurna. Sementara bunga jantan adalah memiliki benang sari, bunga betina memiliki putik. Adapun struktur buah, yang pertama adalah lapisan luar atau disebut dengan exocarp. Lapisan tengah disebut dengan mesocarp. Lapisan dalam disebut dengan endocarp. Adik-adik, selanjutnya adalah fungsi buah. Buah berfungsi sebagai pelindung dan pembungkus biji yang ada di dalam buah. Yang kedua, buah berfungsi sebagai pencadang makanan pada saat proses berkecambah. Yang ketiga, fungsi buah sebagai sumber gizi pada saat mengkonsumsinya untuk manusia ataupun hewan. Nah, kita lihat di biji berkeping 2 itu contohnya tanaman kacang. Nah, tanaman kacang ini memiliki struktur ada epikotil, hipokotil, kotiledon, kulit biji, plumula, radikula. Sementara di biji berkeping 1, misalnya pada biji jagung di sini memiliki struktur jaringan buah, kulit buah, endosperm, epikotil, radikula, koleriza, kolepatil, plumula, kotiledon atau skutelum. Itu adalah struktur dari biji.